Bapak Ibu serta siswa-siswi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di tengah segala ketidakpastian dunia yang bergoncang, namun Dia tetap Allah yang akan dan terus menolong kita. Mari kita nyatakan bahwa Dia tetap Allah. Dulu sekarang sampai
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sambil bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kami ucapkan hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa, hari ini kami bersatu hati untuk membawa doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapa, Engkau yang paling tahu apa yang terjadi pada bangsa kami. Biarlah wabah yang kami rasakan bahkan seluruh dunia, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jamah. Kami mohon belas kasihan Engkau untuk Engkau dapat memulihkan bangsa Indonesia. Dan biarlah bangsa Indonesia dapat segera pulih dari wabah ini dan kembali seperti biasa. Terima kasih Bapak. Dan yang kedua kami berdoa untuk para medis dan juga tim dokter Tuhan. Bapak, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, sehingga para dokter dan tim medis dapat memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara yang terkena wabah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada para medis dan tim dokter untuk memulihkan pasien-pasien, untuk segera kembali sehat dan segera kembali pulih. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan kesempurnaan yang daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan yang ketiga untuk tahun ajaran yang baru. Bapa, kami percaya Tuhan, kami letakkan seluruh proses pembelajaran mengajar yang akan
datang ke dalam tangan pengasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Engkau berkatilah kesiapan anak-anak dan juga para guru untuk dapat mempersiapkan seluruh tahun ajaran baru dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir Tuhan, kami juga mau berdoa buat para orang tua, wali murid. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan, walaupun di tengah wabah ada banyak sekali mungkin penghasilan yang berkurang dan lain sebagainya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan pulihkan, Engkau yang akan sertai dan akan memberikan berkat. Dan biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, ini doa kami, dan kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasih Tuhan. Amin. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Shalom siswa kelas 7 dan 8 yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau memelihara kami di dalam ibadah tutup tahun ajaran tahun 19, tahun 20. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kami di dalam perenungan firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami dan biarlah kami berfokus kepada firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca beberapa bagian Alkitab yang saya ambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat kedua, dan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-9. Bukim akan bacakan buat kita semua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 5b. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8, kita mengakhiri tahun ajaran tahun 2019-2020 ini. Satu sisi adalah sebuah akhir dari pembelajaran kita pada tapel pelajaran yang lalu. Dan sekaligus kita masih ada perjalanan ke depan. Bukim bacakan dari firman Tuhan Yosua ini untuk mengingatkan kita bagaimana kondisi sekarang kita ini sebenarnya agak berbeda dan bahkan sangat berbeda. Nah, maka pergumulan firman Tuhan ini Bukim rasa bisa menguatkan kita semua. Keadaan Yosua ketika setelah melewati berpuluh-puluh tahun di padang gurun, mereka sudah keluar dari Mesir dan sudah lama di padang gurun. Kini mereka hampir selesai. Mereka akan memasuki kota Kanaan di depan. Tetapi pada saat yang seperti itu, pemimpinnya yang begitu hebat itu, ya, Musa itu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk berbuat banyak mukjizat itu mati. Ini sebuah perubahan yang sangat luar biasa, baik dampaknya bagi bangsa Israel maupun bagi Yosua sendiri. Dan Yosua telah ditupangi tangan dan dia yang akan menjadi pemimpin menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel yang dia sudah lihat bagaimana rewelnya, ya, berkeluh kesahnya. Sekarang mereka tinggal sebentar lagi harus masuk ke kota Kanaan yang penuh dengan limpah susu itu. Maka ini perubahan yang sangat dahsyat, perubahan yang sangat besar.
Dan tidak heran, maka kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya menuliskan Joshua yang masih muda itu sangat mungkin dia gentar. Walaupun dia mengalami banyak sekali pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tetapi saat ini tidak ada lagi mentornya itu. Tidak ada lagi pemimpinnya Musa yang kuat itu. Dia yang harus memimpin. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Maka Alkitab mencatatkan 3 kali. 3 kali Tuhan sampai menyuruh Joshua, kuatkan dan teguhkan hatinya. Supaya Joshua ini kuat dan teguh untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melihat peristiwa ini, Joshua kemudian memimpin bangsa ini hanya dengan satu, yaitu percaya dan berharap kepada pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji. Tuhan berjanji ketika hambanya sudah mati Musa, sekarang Joshua mimpin. Tuhan bilang sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan demikian juga akan menyertai Joshua. Maka jalanlah. Dan hari ini kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Kita tutup tahun ajaran kita dan di tengah-tengah krisis pandemi seperti ini, ya ada seperempat waktu kita jalani dengan kondisi berbeda. Dan tahun pelajaran yang akan datang, bila memang kita masih harus menjalani dalam seperti ini, banyak orang sudah mendesain tentang new normal, bagaimana hidup setelah pandemik yang berbeda. Kita harus bersedia, kita harus pegang pada firman Tuhan, kita harus belajar dan teguhkan hati kita. Hanya satu aja yang kita harapkan, asal Tuhan beserta dengan kita. Kita berani berjalan dan kita berani memasuki sebuah new normal, sebuah kehidupan yang tidak sama. Sebenarnya sesungguhnya dalam kehidupan kita ini terus berubah, ya. Nah, kalau Buki bisa merekomendasikan, kalian bisa membaca buku yang dulu ya lama sekali sudah pernah diterbitkan, yaitu buku Who Moved My Cheese. Buku ini sangat bagus sekali, ya. Cerita ini tentang tikus dan juga kurcaci. Walaupun buku ini sudah lama, tapi buku ini sangat relevan jika kita baca pada hari ini. Kenapa? Karena di situ bagaimana tentang Johnson menuliskan bagaimana perubahan ya yang akan terjadi. Jadi buku Who Moved My Cheese ini itu ada kisah tentang tikus 2 ya yang bernama Sniff. Jadi Sniff ini adalah seekor tikus yang suka membawa perubahan dengan segera. Lalu ada Scurry. Scurry ini dia selalu sigap mengambil tindakan. Tetapi ada kurcaci Ham, dia yang selalu menolak perubahan karena rasa takut dalam dirinya itu yang sangat kuat sehingga membawa dia kepada hal yang lebih buruk lagi. Lalu kurcaci How ini adalah kurcaci yang selalu beradaptasi dengan perubahan dengan lingkungan. Nah, ini kurcaci ini kayaknya cocok begitu ya dengan core value kita begitu ya. Jadi dia selalu beradaptasi dan kita melihat bahwa 3 gambaran ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi kita saat ini. Ketika perubahan terjadi, ya ada kesempatan yaitu cheese-nya kita. Entah itu adalah sesuatu yang berharga, entah itu prestasi, entah itu adalah hal-hal yang sudah pernah kita capai, entah itu sebuah bisnis dari orang tua kita yang berhasil, tetapi itu cheese kita. Namun sekarang dengan masa pandemik seperti ini, segala sesuatu itu menjadi berubah. Dan itu berubah, kita tidak bisa mengandalkan dengan apa yang sudah pernah kita capai dan itu sudah berlalu. Sekarang perubahan di depan bagaimana kita menghadapinya. Nah, maka Spencer Johnson memberikan kiat-kiat untuk menghadapi perubahan ini. Dan satu yang kita harus ingat adalah perubahan itu selalu terjadi. Jadi satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Luar biasa. Maka kita harus siap hidup di dalam dunia ini ya, bahwa dunia ini terus berubah. Tapi kita pun harus terus mau diubahkan. Yang kedua,
ya kita harus mengantisipasi perubahan itu. Jadi bersiaplah, sewaktu-waktu jis kita ini akan hilang atau akan dipindahkan. Sewaktu-waktu prestasi kita, apa yang kita capai mungkin bisa berubah. Ya, kita harus cepat membaui dan melihat situasi, melihat perubahan-perubahan yang kecil. Maka kita harus seperti sang tikus tadi yang pintar membaui kapan jis ini bisa membusuk. Kan begitu, dan kemudian berubah, lalu kita terus mencari lorong yang lain lagi begitu. Yang ketiga ya, kiat yang diberikan Johnson adalah perhatikan perubahan itu. Jadi ciumlah jis sesering mungkin sehingga kita tahu kapan perubahan itu akan terjadi. Yang keempat, kita bisa melihat bahwa sesuaikan diri kita dengan cepat. Jika tidak beradaptasi, bisa jadi kita tidak pernah bisa survive. Yang kelima, ayo setelah kita menyadari dan kemudian bisa beradaptasi, lalu sekarang kita harus mengambil sikap, kita harus berubah. Kita harus berubah. Ya, nah saat seperti ini tidak gampang. Dulu kita belajar di dalam kelas begitu, tapi besok di dalam tapel yang baru kita sudah mungkin harus terus home learning misalnya seperti itu. Atau ketika kita masuk ke dalam kelas kita sudah menjalankan yang namanya new normal itu. Kita tidak perlu lagi berkhayal, kita tidak perlu lagi berpikir bahwa kapan ya kita bisa belajar seperti dulu lagi. Jangan, mari kita selain melihat perubahan ini kita beradaptasi, kita juga merubah diri kita, merubah mindset kita, merubah kebiasaan kita. Lalu apa? Nikmati perubahan itu. Nikmati, sebab jis yang baru itu selalu ada di luar sana. Dan kita harus terus kemudian mendapatkannya. Dan kemudian yang ketujuh, bersiaplah. Sekalipun kita sudah berubah dengan sesuatu yang baru, tapi mungkin perubahan itu akan terjadi lagi. Dan demikian selanjutnya, maka berubah dan terus berubah, menikmati again and again. Nah, kiranya Tuhan menolong kita ya menghadapi tapel yang akan datang. Kalau orang menamakan itu new normal, maka ada banyak hal yang kita harus beradaptasi. Kita mulai merubah diri kita, kemudian kita mulai menikmati perubahan itu. Dapatkan jis kita, sebab di luar sana, di dalam new normal sana akan ada banyak hal yang kita bisa capai lagi. Tetapi seperti Joshua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan kecut hati kepada siapapun, baik Bapak Ibu guru, baik Ibu Kim sendiri, baik yayasan, baik orang tua kita, baik anak-anak kita. Mari teguhkan hati kita, kuatkan hati kita. Dan Tuhan bilang seperti Dia menyertai kita pada masa yang lalu. Seperti Tuhan menyertai Musa hambanya, demikian Tuhan menyertai Joshua. Seperti Tuhan menyertai kita di sekolah Gloria pada masa yang lalu, demikianlah Tuhan akan menyertai kita anak-anak Gloria di new normal sekalipun. Kita paling perlukan adalah penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan, sebab sekalipun segala berubah, kita bisa beradaptasi, kita bisa berubah, kita bisa menikmati, tapi tanpa penyertaan Tuhan tidak ada artinya. Maka penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan. Bukim berdoa supaya anak-anak pada saat ini, ya, setelah kita melewati masa yang krisis dan besok kita sudah bisa beradaptasi dan belajar berubah, mohonkan penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, peganglah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan itulah rahasia bagaimana kita bisa berjalan ke depan di dalam new normal hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kita bersyukur satu kita bisa mengakhiri tahun pelajaran ini. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan yang sama menyertai kita pada masa yang lalu, terus menyertai kita pada masa yang akan datang. Selamat menikmati new normal di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita bersama berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Bapa yang memelihara kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus boleh menuntun kami. Terima kasih sebab firman Tuhan yang pada saat ini yang kami pegang kiranya boleh menuntun kami kepada kebenaran. Tuhan, jika besok kami harus menghadapi banyak hal perubahan, tolonglah kami supaya hati kami menjadi kuat, hati kami menjadi teguh, dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan akan berkati. Sebuah negeri limpah susu Tuhan berikan kepada bangsa Israel, dan Tuhan meneguhkan hati Joshua. Dia dengan iman percaya, penuh pengharapan kepada Tuhan memasuki negeri tersebut. Demikianlah Engkau memberkati setiap kami, siswa-siswi SMP Kristen Gloria 1, segenap jajaran pendidik, staf, semuanya bersama dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan menyertai, kami akan kuat, kami akan teguh memasuki pada tahun pelajaran yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu dan dengarlah doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibadah hari ini memang sudah selesai, namun ibadah sesungguhnya adalah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, terima kasih. Puji